Assalamualaikum teman-teman. Kali ini aku akan membagikan cara pemakaian alat pelindung diri atau APD, gaun atau jubah adopsi dari WHO. Simak baik-baik ya. Untuk apa sih alat pelindung diri atau APD itu? Alat pelindung diri atau APD digunakan untuk melindungi dari penularan virus khusus COVID-19 untuk tenaga kesehatan yang melakukan tindakan pelayanan kesehatan beresiko tinggi seperti tindakan bedah atau tindakan lain yang memiliki resiko penularan tinggi harus menggunakan APD yang telah memenuhi standar mutu dan keamanan. Berikut ini cara pemakaian alat pelindung diri atau APD gaun jubah adopsi dari WHO. Yang pertama, lepaskan semua barang-barang pribadi seperti perhiasan, jam tangan, telepon, dan lain-lain. Yang kedua, pakailah baju scrap dan sepatu boot karet di ruang ganti. Jika sepatu boot tidak tersedia, gunakan sepatu tertutup atau anti-slip tanpa tali sepatu, menutupi dorsum kaki dan pergelangan kaki, dan penutup sepatu atau anti-slip dan kedap air. Penutup sepatu, kegunaannya untuk melindungi sepatu pengguna atau tenaga kesehatan dari percikan cairan atau darah. Sepatu boot anti air, kegunaannya untuk melindungi kaki pengguna atau tenaga kesehatan dari percikan cairan atau darah. Yang ketiga, pindah ke area bersih di titik masuk unit isolasi. Yang keempat, lihat dan pastikan semua ukuran APD benar dan kualitas sesuai. Yang kelima, lakukan prosedur pemakaian APD di bawah panduan dan pengawasan petugas terlatih. Yang keenam, terapkan kebersihan tangan. Yang ketujuh, pakailah sarung tangan. Sarung tangan pemeriksaan, kegunaannya untuk melindungi tangan pengguna atau tenaga medis dari penyebaran infeksi atau penyakit selama pelaksanaan pemeriksaan atau prosedur medis. Sarung tangan bedah, kegunaannya untuk melindungi tangan pengguna atau tenaga kesehatan dari penyebaran infeksi atau penyakit dalam pelaksanaan tindakan bedah. Yang kedelapan, kenakan gaun sekali pakai terbuat dari kain yang telah diuji ketahanan terhadap masuknya darah atau cairan tubuh atau patogen dalam darah. Gaun sekali pakai, kegunaannya untuk melindungi pengguna atau tenaga kesehatan dari penyebaran infeksi atau penyakit, hanya melindungi bagian depan, lengan, dan setengah kaki. Yang kesembilan, pakailah masker wajah. Masker bedah, kegunaannya untuk melindungi pengguna dari partikel yang dibawa melalui udara, droplet, cairan, virus, atau bakteri. Masker N95, kegunaannya untuk melindungi pengguna atau tenaga kesehatan dengan menyaring atau menahan cairan, darah, aerosol atau partikel padat di udara, bakteri atau virus. Yang ke-10, pakailah pelindung wajah atau kacamata pelindung. Pelindung wajah, kegunaannya untuk melindungi mata dan wajah pengguna atau tenaga medis termasuk bagian tepi wajah dari percikan cairan atau darah. Pelindung mata, kegunaannya untuk melindungi mata dan area di sekitar mata pengguna atau tenaga medis dari percikan cairan atau darah. 11. Pakailah penutup kepala dan leher topi bedah yang menutupi leher dan sisi kepala, lebih baik dengan pelindung wajah atau pelindung kepala. 12. Pakailah apron kedap air sekali pakai. Jika tidak tersedia, gunakan heavy duty apron kedap air yang dapat digunakan kembali. Heavy duty apron, kegunaannya
untuk melindungi pengguna atau tenaga kesehatan terhadap penyebaran infeksi atau penyakit. 13. Pakailah sarung tangan kedua atau lebih baik manset panjang. Cukup sekian teman-teman, semoga bermanfaat ya.